Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي المصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي المصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال ومعمول صلاة شأن الله ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة
دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأحبابنا وللمعلمين ولأصحابنا ولمن أحسن إلينا وبنيادي أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذرياته ولبيته الكرام ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين والشهداء المرحومين أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا المؤلف هذا الكتاب المبارك وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ولقراباتنا وللمعلمين في الدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Bacaan kita kalau di kitab saya ini halaman 11 bawah ya. Ya, betul 4 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara sekalian, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa kembali hadir di sini untuk ikhtiar kita memberikan nutrisi ya, memberikan makan kepada rohani kita. Sebab kitab yang kita baca ini tentang nasihat-nasihat yang akan sangat bermanfaat buat rohani. Ya, kita ini ada jasmani, ada rohani. Jasmani tiap hari itu diperhatikan, makannya, vitaminnya. Nah, rohani ini penting juga ya, harus diperhatikan. Supaya apa? Dua-duanya sehat. Jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat. Kalau jasmaninya sehat, rohaninya sakit, nanti hidupnya timpang juga. Dunia akhiratnya berat juga. Ya. Atau sebaliknya, rohaninya sehat, jasmaninya sakit, nggak enak juga. Nah, jadi dua-duanya ini harus apa? Sehat. Ya. Nah, baik, kita baca apa nasihat-nasihat yang kita bisa ambil dari kitab ini pada pagi hari yang berbahagia ini. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid daraini amin. Qala rahimahullah wal maqalatu sabi'ata asyarata, maqalah yang ke-17. Qila as'adun nasi man lahu qalbun alimun bi anna Allah ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdi'in kana wa badanun sabirun ala ta'ati wal marazi wa qana'atun ay ridha bima fil yadi min kismatillahi ta'ala wa sukunil qalbi inda adamil ma'lufati. Qila, dikatakan oleh sebagian ulama, as'adun nasi,
sepaling bahagia manusia, sebahagia-bahagianya manusia, man lahu qalbun alimun, adalah orang yang bagi orang itu qalbun alimun, hati yang mengetahui. Jadi kata sebagian ulama, orang yang paling bahagia adalah orang yang hatinya mengetahui. Maksudnya mengetahui apa? Bi annallaha ta'ala ma'ahu. Orang yang hatinya mengetahui atau menyadari bi annallaha ta'ala ma'ahu, dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu bersamanya. Fi ayyi maudhi'in kana, pada mana saja tempat dia berada. Ya. Jadi pertama, orang yang paling bahagia adalah orang yang hatinya menyadari bahwa Allah bersamanya di mana saja dia berada. Ya. Allah melihat dia, Allah mendengar dia, Allah memperhatikan dia, Allah menyaksikan dia. Dan ini dalilnya dalam Quran banyak. Ya. Yang utama itu kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia itu Allah ada di mana saja kalian berada. Ya. Bapak, Ibu, saya tanya nih, Allah tahu nggak kita ada di musola begitu? Tahu. Kemudian kita yakin nggak Allah mendengar apa yang kita baca tadi? Nah, itu kesadaran itu yang harus dibangun. Ya. Kalau kita mau bahagia, ya, membangun kesadaran dalam hati dan pikiran kita bahwa Allah itu ada di mana saja kita berada. Ya. Ya, Allah ma'ana, ya, seperti yang Nabi katakan kepada Abu Bakar itu, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, ya, Allah itu bersama kita. Ya. Cuma Bapak Ibu harus tahu siapa yang dibersamai Allah itu. Siapa yang Allah selalu bersamanya. Itu Quran juga bilang, ayatnya sederhana sebetulnya. Misalnya Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang yang berbuat baik. Jadi kalau mau dibersamai Allah, ya lakukan itu. Kebaikan, ya, kesabaran, ya. Kemudian apa lagi? Hal-hal yang membuat orang lain itu mendapatkan kebaikan. Ya, itu kalau kita mau bersama Allah, dibersamai Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa badanun sabirun. Orang yang paling bahagia adalah orang yang memiliki badan yang penuh kesabaran. Badannya sabar, ya. Badannya tambah kuat. Sabar dalam apa? Ala ta'ati wal marazi. Sabar badannya itu dalam ketaatan dan dalam menghadapi penderitaan. Orang kalau punya badan kuat, ya, badannya kuat, Pak. Karena badannya kuat, pikirannya tenang, ya. Mengerjakan ketaatan seperti sekarang ini, ya. Waktunya tidur kita udah bangun, ya. Jalan ke musola, jalan ke masjid, ya. Ini kalau badan kita nggak kuat, nggak bisa. Ya. Kuat itu bukan hanya dalam arti sehat, ya. Kuat kalau sehat, kalau nggak kuat untuk ibadah, itu nggak bisa juga, Pak. Jalan ke masjid, ya. Yang lebih sehat dari kita itu banyak, yang lebih kuat dari kita itu banyak, tapi belum tentu bisa ke apa? Masjid. Ya, makanya badannya harus sabar, ya. Karena kalau sabar itu, Pak, balasannya luar biasa.
Kalau kebaikan lain balasannya disebut sekian, sekian, sekian. Tapi kalau sabar itu kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan sabar itu tidak ada batasnya. Saking apanya, Pak? Saking besarnya, saking banyaknya, ya. Yang berikutnya, badannya itu sabar dari menanggung penderitaan. Yang namanya orang hidup pasti ada cobaan, pasti, ya. Karena Allah bilang walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Pasti kalian akan kami uji, pasti ini. Ada nun taukid di situ. Ada nun taukid, ada lam taukid, ya. Huruf-huruf yang menguatkan. Kalian pasti kami akan uji, ya. Bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Sebetulnya ujian yang dirasakan berat sama orang itu sebenarnya sedikit, ya. Seberat-beratnya penderitaan di dunia, Pak, itu nggak ada apa-apanya dibanding seringan-ringannya bencana di akhirat. Nggak ada apa-apanya, kecil, ya. Minal khauf wal ju', takwa, diuji dengan kelaparan, ya. Wa naqsim minal amwal, hartanya berkurang karena hilang, karena ada musibah, ya. Wal anfus, keluarganya berkurang, ada yang meninggal. Itu ujian. Beruntunglah orang yang kuat menghadapi apa? Ujian, cobaan, ya. Hidupnya kenapa? Tenang. Untuk bisa menjadi kuat, bapak-bapak perlu latihan. Perlu apa? Yang ngelatih siapa, Pak? Allah. Dikasih cobaan tuh, namanya kita lagi dilatih itu. Putus asa atau kuat? Kalau putus asa, Pak, ya, beli baygon, ya, buat diapain? Diminum. Beli tambang, buat ngapain? Buat gantung. Bukan gantung jemuran, gantung diri. Itu kalau yang nggak kuat, ya. Atau dia lari ke tempat-tempat yang sesaat bisa melupakan masalah itu, ya, ke tempat-tempat hiburan, mabuk-mabukan, sesaat lupa, tapi nanti pengaruh obatnya hilang, balik lagi itu masalah. Tapi kalau masalah itu kita terima, innalillah wa inna ilaihi rajiun, kita semua ini miliknya Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua ini pasti akan kembali kepada Allah. Apapun akan kembali kepada Allah. Kita sadari itu, ya, itu akan lebih tenang. Hidup akan lebih apa, Pak? Tenang. Apa aja, harta, benda, uang, hakikatnya milik siapa, Pak? Milik Allah, nggak ada yang abadi. Kita kadang-kadang menderita karena kita nggak siap, ya. Mohon maaf, Pak, apalagi kejadian kemarin, mengumpulkan harta bertahun-tahun dalam waktu sekejap, Pak, nggak sampai 1 jam habis. Kemarin, kerusuhan kemarin kan, yang kayak gitu banyak. Nggak cuma itu bisa terjadi juga sama kita. Kita lagi sayang-sayang uang, ada aja kebutuhan. Kalau kitanya nggak siap, Pak, bahwa itu milik Allah, tidak ada yang kekal, kitanya susah, menderita. Makanya kita harus latih supaya badan kita kuat, ya. Caranya riyadhah, ya. Sabar dari hal-hal yang kecil, ya. Menahan diri, jangan gampang mengumpat, jangan gampang marah, jangan gampang bersedih. Dari yang kecil-kecil, ya. Nanti kita terbiasa. Karena yang namanya ujian tadi adalah satu keniscayaan, satu kemestian dalam hidup. Nggak ada orang yang nggak diuji, Pak, nggak ada. Ya, sekalipun dia nabi yang sangat dekat dengan Allah, justru ujiannya makin apa, Pak? Makin berat, makin banyak. Kita dikasih ujian nabi, nggak bakal kuat. Jangankan nabi, ujian para wali, Pak, kita nggak bakal kuat. Ya. Tapi kalau kita menghadapi ujian ini, ya, dengan keluh kesah,
kemudian menyerah, putus asa, itu kerugian buat kita. Ya, sebab Allah larang kita berputus asa, ya, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi badan harus dilatih, sabar ya, sabar dalam taat ya, kerjakan semua perintah Allah, apalagi yang wajib-wajib ya. Jauhi larangan-larangan Allah ya. Kemudian sabar terhadap musibah. Kemudian orang yang paling bahagia berikutnya adalah wa qanaatun ay ridho bima fil yadi min qismatillahi ta'ala. Selanjutnya orang yang paling bahagia adalah orang yang qanaah. Apa artinya qanaah? Ay ridho. Orang yang menerima, nerimo. Ya. Orang yang nerima ya. Kalau bahasa yang sering dipakai itu orang yang ikhlas, orang yang apa? Menerima, ya. Menerima apa? Bima fil yadi. Menerima dengan apa yang ada di tangan. Yang Allah kasih saat ini dia terima. Ya. Dia nggak gelisah. Sekarang Bapak dikasih misalnya uangnya lagi sedikit. Itu kalau orang-orang yang qanaah, dia merasa cukup. Dia merasa, coba Bapak Ibu pikirkan, sebanyak apapun uang yang orang punya, yang dia makan itu tetap sepiring. Apakah orang yang banyak uang makannya 5 piring, Pak? Enggak, sepiring. Kadang-kadang sepiring usia-usia di atas 50 nggak habis. Sebanyak apapun harta seseorang, pakaian yang dia pakai berapa, Pak? 1. Coba-coba bapak-bapak, ibu-ibu di pengajian pakai baju 10 lapis. Kelihatan kayak apa, Pak? Orang gila. Mohon maaf ya, orang yang batu cincinnya banyak, Pak, yang dipakai berapa, Pak? 1, paling banyak 2. Kecuali yang agak-agak kurang itu pakai 5-5-nya begini, Pak. 1 dipakai nih, Pak. Selebar apapun tanah orang, Pak, kalau dia tidur, dia duduk butuh berapa meter? Nggak nyampe 1 meter. Kalau dia meninggal butuh berapa meter, Pak? Cuma keinginan kita terlalu apa? Banyak. Itu yang bikin kita menjadi apa? Susah. Banyak kita terima apa yang Allah kasih saat ini. Terima, bahkan syukuri. Itu namanya qanaah. Al-qanaatu kanzun la yafna, kata Nabi. Qanaah itu adalah ya, simpanan yang tak pernah habis. Bapak biar banyak duit ya. Duitnya 100 juta. Ya, contoh. Tapi kepengen beli mobilnya Alphard. Kira-kira pusing apa tenang? Pusing. Bapak duitnya 100 juta, hobi makannya sama oncom sama ikan asin, tenang apa pusing? Oncom 5.000 itu banyak nggak Bu oncom 5.000 Bu? Banyak ya. Oncom Pak 5.000 ya, itu bisa jadi 5 menu Pak. Dioseng ya, dicampur sama sayur asem ya, dijaketin, digoreng ya. Kemudian diapain lagi Pak? Dibakar, kasih sambal pecak ya, campur sama terong. Satu lagi diapain? Dipepes. Masya Allah. 5.000 bisa jadi berapa Pak? Tapi kalau Bapak ikutin keinginan, duit 10 juta makan di restoran mahal, kurang. Nah, kurang nih Pak uangnya. Betul nggak? Itu namanya qanaah. Merasa disesuaikan maksudnya Pak. Rezeki itu diapakan? Disesuaikan. Hidupmu akan bahagia, tenang. Tapi kalau enggak Pak, berat. Ya. Jadi qanaah itu menerima
dengan apa yang ada di tangan, min qismatillahi ta'ala, dari pembagiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Allah bagi, Pak, diatur nih, si fulan hari ini rezekinya sekian, besok sekian, kita rezekinya sekian, besok sekian. Kadang diluaskan, kadang disempitkan. Ketika luas supaya kita bersyukur, ada pahalanya. Ketika kita sempit, bersabar, ada pahalanya juga, ada kebaikannya juga. Jadi nggak ada yang jelek, Pak. Apa yang Allah tentukan buat kita itu sesungguhnya tidak ada yang buruk. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Wahai Tuhan, apa yang Kau ciptakan nggak ada yang sia-sia. Semuanya ada hikmahnya, ya. Ini harus kita latih diri kita seperti itu, ya. Kemudian wasukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Qanaah itu selain ridho terhadap pembagian Allah, qanaah itu sukunil qalbi, tenangnya hati tenang, ya. Inda adamil ma'lufat, ketika sesuatu yang kita inginkan itu luput atau tidak kita dapatkan atau hilang, ya. Orang yang qanaah itu, Pak, ya, walaupun hilang sesuatu yang besar, dia tetap tenang. Tapi kalau kita nggak qanaah, Pak, contohnya punya duit 10 juta, hilang 50.000, Pak, itu kan masih ada 9.950.000, pusing, Pak. Aduh, kurang ini duit, harusnya angkanya 10, ini jadi 9 gitu, ya. Padahal 9-nya berapa, Pak? 9.950.000, ya. Punya kendaraan, punya motor, ya, keserempet sedikit, Pak, ya. Padahal kalau dia betulin biayanya nggak nyampe 500.000, 200.000 juga enggak. Tapi kadang-kadang ada, Pak, orang timbang keserempet dikit, pusingnya kayak apa, marahnya luar biasa. Padahal motornya masih ada dan nilainya masih besar. Begitupun rezeki uang begitu juga, Pak. Uang kita masih bisa makan, bukan hanya hari ini, masih bisa besok, masih bisa makan, minggu depan masih bisa makan. Tapi kadang-kadang karena di pikiran dan di hati kita ini kurang, itu bikin kita apa? Susah. Jadi qanaah itu, Pak, ridho dengan apa yang Allah kasih, baik banyak ataupun sedikit. Kalau kita qanaah itu, Pak, seperti lingkaran 360 derajat. Lingkaran kecil 360, lingkaran besar 360, lingkaran lebih besar lagi, harta sama. Kembali ke kitanya. Harta sedikit kalau kita merasa cukup tenang. Harta banyak kalau kita kurang, Pak. Ya, sekarang kan berita banyak begitu, Pak. Orang kekayaannya triliunan, tapi bebannya lebih besar lagi, hutangnya lebih besar. Ya mohon maaf ya, ini harus disebut supaya Bapak paham. Yang terbaru kan banyak kayak Sritek, itu triliunan kan hutangnya. Ya. Jadi kita jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau kita mau bahagia, ya, cukuplah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Merasa cukup. Ya kalau kita duitnya lagi kurang banyak, ya udah, Pak, telur ceplok aja. Ya, saya itu paling hobi, Pak, telur ceplok. Wah, kalau udah makan telur ceplok itu, Pak, atau di dadar, udah senang banget. Nggak pakai apa-apa. Ngapain pusing-pusing? Harus ke sana, harus kemari. Sesekali boleh. Tapi kalau itu dijadikan gaya hidup, menderita kita. Belum lagi di akhir. Ya. Wal maqalatu tsaminata asyarata. Maqalah yang ke-18, An Ibrahim An-Nakhai, dari Syekh Ibrahim An-Nakhai. Ini Ibrahim An-Nakhai ini, Pak, gurunya Imam Hanafi. Gurunya Imam Hanafi, ya. Ibrahim An-Nakhai.
radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Ibrahim An-Nakhai ini. Ini ulama besar, Pak. Kata beliau, innama halaka man halaka qablakum minal umami bisalasi khisalin. Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian, dari orang-orang sebelum kalian, minal umami, dari umat-umat sebelum kalian itu, kata Nabi, kata Ibrahim An-Nakhai, ya, itu bisalasi khisalin, sebab 3 hal. Kehancuran umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad ini karena 3 hal. Dan ini kalau terjadi pada kita, hancur juga kita, Pak. Baik secara kolektif, ya apakah lingkungan di kampung kita, atau lebih besar lagi, ya konteksnya negara, bisa hancur. Pribadi bisa hancur, Pak. Karena 3 hal ini. Ya. Ini jangan sampai terjadi sama kita. Yang pertama adalah bifudulil kalam. Orang-orang terdahulu itu, Pak, banyak yang hancur karena fudulil kalam, kelebihan kalau ngomong. Banyak ngomong. Banyak apa? Sekarang acara ngomong, Pak, banyak nggak di TV? Di YouTube banyak nggak, Pak? Acaranya apa yang laku sekarang? Ngomong. Ya. Lawannya ngomong apa, Pak? Kerja. Sekarang orang kalau ngomongnya kagak bener aja direcehin omongannya, Pak. Dibilang omon-omon. Dibilang apa? Apa artinya omon-omon, Pak? Ngomong doang. Ini fudulul kalam, ini artinya banyak ngomong, Pak. Buktinya apa? 0. Saya ini bikin hancur, ya. Apa maksudnya fudulul kalam? Ya. Berlebih-lebihan dalam bicara itu, wahwa mala khairafi, bicara itu, ya, sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalam pembicaraannya. Ngomongnya nggak pakai dipikir, apa aja diomong, apa aja jadi pembicaraan. Ya, beda sama orang-orang, mohon maaf ya, negara maju, Pak, sampai ada ungkapan, ya, orang Jepang itu, Pak, kerja sampai gerah, keluar keringat baru makan. Kalau kita kadang-kadang sebaliknya, makan sampai keringetan, Pak. Kalau makan sampai apa? Pada keringetan nggak kalau makan? Udah makan keringetan baru kerja. Kira-kira kalau makan, kerja dengan perut kenyang, ya, beres nggak, Pak? Coba deh sekarang orang-orang yang di kantor itu istirahat nyari rumah makan, Pak. Barang-barang keluar, itu biasa begitu. Ya. Ada lagi, Pak, orang Jepang sama orang Indonesia itu kalau otaknya dijual, Pak, itu lebih laku otaknya orang Indonesia. Kenapa, Pak? Jarang dipakai. Jadi masih ori, masih. Kalau orang Jepang itu, Pak, dijual otaknya udah kurang laku. Kenapa, Pak? Sering dipakai. Ya. Itu kan istilah-istilah yang sebetulnya, ya, bagaimana kita meningkatkan, ya, kualitas diri kita, ya, di antaranya tadi, ya, jangan banyak apa, Pak? Banyak ngomong. Banyakin apa? Ngomong boleh, tapi seperlunya. Kalau pesan Nabi bahkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Pilihannya 2 itu. Kalau kamu beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kalau ngomong itu yang baik, yang ada pahalanya, yang ada manfaatnya. Makanya di sini dikatakan omongan yang berlebihan itu adalah mala khaira fihi fid dini wad dunya. Omongan yang tidak ada kebaikannya, baik dalam konteks agama maupun dalam konteks dunia. Mohon maaf, gampangnya omongannya kagak ada duitnya, nggak ada apanya, nggak bisa jadi duit ini omongan. Tapi kalau Bapak ngomong ngajarin orang nih, kalau kerja, ya, kalau jualan begini, ada manfaatnya nggak buat orang? Ada.
Itu namanya manfaat dunia. Silakan mau berbusa-busa ngomong silakan. Asal omongan itu manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya jangan. Fudul namanya itu. Ya. Bahkan ada ungkapan man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Orang yang omongnya banyak, resiko salahnya banyak. Man katsura khata'uhu katsura dzambuhu. Orang yang banyak salah ngomong, banyak dosanya. Karena apa Pak? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang keluar dari mulut kita Pak, satu lafaz saja, illa ladaihi raqibun atid. Semua omongan itu Pak ditungguin. Siapa yang nungguin Pak? Raqibun atid. Itu coba kita sadari itu. Ditungguin sama malaikat. Bahkan kata Nabi, ada orang yang cuma karena satu ucapan dia mendapatkan dosa 70 tahun, Pak. Dan bisa masuk neraka. Nabi kasih contoh. Apa Pak contohnya? Satu kata bisa dosa bertahun-tahun. Saya pernah sampaikan di sini. Contohnya ada orang nanya Pak sama dia. Di sini prostitusi di mana yang bagus? Dia ngomongnya nggak banyak Pak. Tuh, segitu doang dia ngomong. Tuh, kan sedikit dia ngomong ya. Apa namanya tuh? Tuh di situ Pak. Orang itu datang Pak ke situ. Oh iya benar juga nih. Besok dia balik lagi. Besoknya dia nggak sendiri, ngajak teman. Ada tempat bagus tuh. Nah, itu yang ngomong tuh tadi dapat nggak Pak? Dapat nggak? Dapat. Ya, dianggap bersekutu dalam kejahatan. Makanya hati-hati kita ngomong. Termasuk kalau kita ngomong Pak sedikit, tapi orang hatinya sakit bertahun-tahun, dosa terus kita itu. Ya potongan lu emang dasar orang susah. Lu kerjaan apa juga nggak bakal semenggah. Wah sakit orang itu hatinya. Kadang-kadang kita ngomong itu gampang, nggak mikir ini orang sakitnya lama apa enggak. Sehingga ada peribahasa mengatakan kalau luka karena pedang, ya itu masih bisa diobati. Tapi kalau luka karena lisan, kemana obat hendak dicari? Nggak ada obatnya. Iya, gue sih maafin lu ya, tapi lupa nggak bisa. Pedes bener tuh omongan. Ya. Ini kita ngaji begini Pak, hati-hati ngomong. Mendingan banyakin zikir, banyakin ngomongin kebaikan, baca Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada omongan orang yang paling baik kecuali omongan orang yang mengajak kepada jalan Allah, mengajak kepada amal soleh, dan omongan orang yang mengatakan aku ini orang yang berserah diri kepada Allah. Nggak mau lah ngikutin hawa nafsu, nggak mau ngikutin bisikan setan. Ya, nah itu omongan. Ya, ini bikin hancur orang. Ya, bikin hancur negara. Ya, wafudul ta'am. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam makan. Ya, berlebih-lebihan dalam makan. Makan, mohon maaf Pak, nasi orang dulu nasi sama terasi aja jadi Pak. Nasi sama garam jadi. Saya masih ngerasain tuh masih kecil kalau orang tua lagi ngipasin nasi di pulung-pulung itu Pak nasi. Kepel, pakein garam dikit, dimakan tuh enaknya luar biasa. Pagi-pagi makan cuma sambal terasi ya sama bawang, masya Allah. Orang lewat di belakang nggak kelihatan Pak. Ya kalau di depan sih kelihatan. Tapi zaman sekarang Pak, ya mohon maaf ini saya bercanda ya. Ada restoran namanya nggak sesuai Pak. Namanya sederhana, tapi kalau kita masuk Pak, apa aja dikeluarin itu? Bagaimana sederhananya ini? Betul apa betul?
Iya apa aja tuh Pak? Ya. Kalau kita datang ke tempat resepsi perkawinan Pak, ya namanya orang pesta ya. Tapi kadang-kadang itu yang datang Pak, semuanya disendokin itu. Udah gitu nyendoknya fudul, berlebihan. Habis enggak Pak? Apalagi kalau di gedung kan bumbukan banyak, semua didatengin. Ya. Begitu giliran pulang nggak kuat jalan Pak, nggak kuat, kuat jalan. Ya. Sampai mobil langsung dibuka itu setting itunya celananya. Saking apa Pak? Nah, fudul kalam ini maksudnya apa? Wa huwa ma la ya'nihi 'ala din. Berlebihan makan yang tidak ada gunanya untuk kehidupan agama. Justru Pak, kalau orang-orang soleh dulu yang diperhatikan tuh diantaranya apa Pak? Apa yang keluar dari mulut dan apa yang masuk ke mulut. Orang-orang soleh dulu Pak, kalau dia ibadahnya turun, biasanya sholat malam nggak sholat malam, biasa subuh berjamaah nggak berjamaah, biasanya zikirnya banyak nggak banyak, biasanya sedekahnya rajin nggak rajin, itu diantara yang dicek Pak, makanannya. Di antara yang dicek apa Pak? Makanannya. Ya, ada orang soleh Pak satu waktu, ini kok ibadahnya rasanya berat. Gitu. Biasanya bangun jam sekian, bangun jam sekian. Biasa jam 1 atau jam 2 udah bangun, ini kok subuh baru bangun. Dipanggil pembantunya Pak. Pembantunya dipanggil. Kamu kemarin nyiapin makanan, coba saya tanya, dari mana makanan? Oh ya Pak, kemarin saya makan itu, Pak, makanan yang saya siapkan itu, ya, ada satu makanan, minuman Pak, susu, ya. Itu di tempat yang kita biasa beli. Yang punya ngomong, ya, maaf, ya, ini kemarin kambing yang biasa diperah susunya, ya, yang biasanya dicancang terlepas Pak. Untung balik, diperas susunya Pak. Ya, akhirnya diberikan kepada tuannya tadi. Maksudnya apa Pak? Itu berpengaruh. Kambing dilepas, itu apa aja bakal baik yang punya si kambing maupun yang bukan punya yang punya kambing. Dan Nabi pesan kalau punya kambing itu dicancang supaya nggak makan tanaman orang, supaya nggak makan rumput orang. Padahal yang salah sih siapa Pak? Kambing. Tapi kan kambing nggak punya otak. Yang punya otak siapa Pak? Manusia. Mestinya kamu jaga kambingmu gitu. Kira-kira Pak, kita punya kambing, makan pohon tetangga. Itu tetangga lagi sayang-sayang pohonnya, pohon singkongnya, pohon apanya, dimakan sama kambing kita Pak. Seneng apa marah Pak? Itu masalah. Coba sampai begitu Pak. Ya termasuk kita, coba cek. Ya, kalau kita ibadah kita malas, sama maksiat kita rajin, cek dua Pak. Pertama, dosa kita. Apakah dosa ngomong, dosa perbuatan. Yang kedua Pak, makanan kita. Emang kita pernah mikir tuh kalau di rumah makan ayam ini ayam motongnya bener apa kagak? Kira-kira ini ayam bener ayam hidup dipotong, apa ayam mati dipotong? Itu ngaruh nggak ke badan Pak? Ngaruh. Coba Bapak yang punya penyakit, kalau ke dokter, asam urat, kolesterol, yang ditanya apa? Kemarin makan apa? Berarti ngaruh nggak makanan sama badan Pak? Apalagi sama rohani. Lu lebih pengaruh lagi. Makanan yang haram bukan bikin kita ibadah bener Pak. Ibadahnya jadi apa Pak? Males. Makanya kalau kita bandingkan dengan orang-orang dahulu Pak, Masya Allah, orang dahulu itu Pak yang hatam Quran seminggu sekali, itu biasa. Bahkan ada yang hatam Quran sehari 2 kali.
Bahkan yang hebat lagi saya baca dalam kitab At-Tibyan, disebut nama ulamanya Pak. Itu ada yang khatam Quran sehari 8 kali. Itu udah di luar rata-rata itu. Kita belamparan sehari 2 kali, setahun sekali kadang-kadang kagak. Sampai bulan Ramadan yang suasananya mendukung kagak khatam Quran juga gimana? Jadi jangan tenang Pak, kalau ibadah menurun jangan tenang. Ya, cek apa Pak? Cek makanan, yang kedua cek dosa. Ya, sebab itu yang bakal nanti Bapak bawa kembali kepada ayat. Bukan cuma Bapak, saya. Ini saya ngomong begini kan lebih berat. Ya. Jadi ibadah itu kaitannya makan. Yang ketiga wafudulul manam wa huwa ma la yanfa'uhu fid din. Yang ketiga kelebihan tidur. Ya. Wa huwa ma la yanfa'uhu fid din. Padahal tidur itu enggak ada manfaatnya. Ya. Sekarang banyak Pak orang yang habis waktunya untuk hal-hal yang enggak ada gunanya. Tidur ada yang bermanfaat untuk agama Pak. Tidur sore supaya bisa bangun jam 3 malam. Itu namanya tidurnya apa Pak? Manfaat. Tidur siang supaya nanti kalau malam bangun segar. Sehingga dalam tradisi ulama, orang-orang soleh itu ada ungkapan, barang siapa yang tidur siang tapi dia tidak bangun malam, sama seperti orang yang makan sahur tapi dia nggak puasa. Idep ya, orang sahur ngikut sahur Pak, jam 7 ngopi ya. Ada gunanya nggak tuh makan? Nggak ada gunanya. Itu dibilang makan yang ada gunanya, tidur yang ada gunanya, itu Pak. Makan supaya kita ibadah apa? Kuat, ibadah tenang ya. Saya Pak kalau lapar kagak bisa konsentrasi begini, kagak konsen, karena perutnya apa? Lapar. Itu makannya namanya makan yang bermanfaat. Makanya supaya makan itu punya nilai manfaat, niatkan Pak, aku makan agar diberikan kekuatan dalam ibadah. Kalau kita kan nggak makan aja, nggak pakai nanya dulu. Sampai pernah Pak Nabi gara-gara satu korma nggak bisa tidur semalaman. Nabi itu biasa Pak dititipin sedekah sama orang, dibawain makanan, dititipin sedekah, dititipin zakat, biasa. Nabi itu apa? Biasa. Waktu pulang ada makanan, ada korma Pak, main makan aja Nabi. Lupa nanya sama Aisyah, ini titipan apa? Pemberian buat kita. Semalaman nggak bisa tidur Pak. Ya Allah, kalau saya mati ini, belum saya minta ridho sama yang punya korma. Padahal korma itu ada di rumahnya Pak. Insya Allah. Sampai segitunya gitu. Kalau kita kan makan mana pernah nanya, ya makan aja. Emang sih adabnya begitu adabnya. Tapi kan lihat-lihat orang yang ngasih. Ini ngasih tukang bohong apa? Kalau yang ngasih tukang bohong, jangan-jangan dia boleh bohong nih sama orang gitu. Ya, kecuali orang yang memang kita kenal apa? Baik. Ya. Ya mohon maaf Pak, kayak zaman sekarang orang kadang-kadang menganggap biasa atau terima uang dari caleg ya. Ya mohon maaf ya. Tapi kan kita tahu ada caleg yang oke, ada yang kagak beres. Itu sampai begitu diajarin ulama Pak. Bagaimana kalau kita nerima sesuatu dari orang yang dikenal tidak baik? Ya, jangan lagi bangga aja pakai di status kan. Habis dari rumah menteri ini ya, pejabat ini. Ini kaitannya dengan apa Pak? Berlebihan dalam makan, berlebihan dalam tidur. Jangan habis waktu buat apa? Tidur. Karena kita normal tidur aja Pak. Normal tidur itu udah menghabiskan kesempatan kita untuk apa? Berbuat baik. Kalau kita tidur sehari 8 jam, berarti sepertiga hidup kita pakai bakal apa Pak? Tidur. Kalau sekarang HP Pak, berapa jam orang habiskan waktunya dengan HP? HP itu dia apa namanya ya? Dia netral, tergantung Bapak mau gunainnya buat apa.
Kalau cuma buat hiburan, buat senang-senang, apalagi buat nonton yang tidak berguna, merugikan kita itu. Habis waktu. Tapi kalau kita belajar di sana, Pak, ya, sekali-kali hiburan nggak apa-apa sekali-kali, tapi jangan habis waktu buat apa? Hiburan. Dan kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda orang itu baik keislamannya, Islamnya berkualitas adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi apa-apa tanya dulu, Pak, ini ada manfaatnya nggak nih? Ini ada pahalanya nggak nih? Mohon maaf ya, ini ada duitnya nggak nih? Boleh begitu. Kalau buat habis waktu, ya mendingan jadi tukang konten, Pak. Katakan dia dapat apa? Dapat duit. Lah kita yang nonton dapat apaan, Pak? Yang ada pulsa kita habis sama paket. Ya, harusnya belum habis, ini paket udah habis aja. Ya, betul nggak? Nah, jadi cobalah kita gunakan hati dan akal kita untuk hal-hal yang bermanfaat tadi. Wal maqalatu tasi'ata asyarata, maqalah yang ke-19, an Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi, daripada Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Nah, ini satu lagi ya, Pak. Al-wa'idhi lahu lisanun firroja'i khususan wa kalamun fil ma'rifati. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini adalah terkenal al-wa'id, orang yang suka memberikan nasihat, ya. Ya. Lahu lisanun firroja, dia mempunyai lidah, ya, firroja, ya, dalam konteks sesuatu yang diharapkan oleh orang-orang. Jadi orang kalau dengerin dia ngomong itu rojanya muncul. Rojanya apa? Harapannya. Ya, sama kayak kita disampaikan nama Allah begini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu birrauhillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosamu, masih jauh lebih besar ampunan Allah. Sebesar apapun marahnya Allah, tapi masih lebih besar kasih sayang Allah. Ya, jadi si Mu'adz Ar-Razi ini orang yang suka membangkitkan harapan orang. Ya, jadi orang itu tidak berputus asa. Ya, khususan itu secara khusus seperti itu. Wa kalamun fil ma'rifati, dan dia punya kalam, ucapan-ucapan fil ma'rifati dalam konteks mengenal Allah, agar orang lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi lebih merasakan kehadirannya, ya, lebih merasakan kasih sayangnya. Ya. Kalau kita nggak merasakan itu, Pak, ya tadi kita menderita, merasa dijauhi Allah, ya, merasa tidak dipedulikan Allah, nggak mengenal Allah berarti. Pada tiap hari yang kita baca apa, Pak, paling banyak? Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak pernah kita tinggalin. Kita menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi kenapa yang kita bayang itu Allah yang maha tidak mempedulikan kita? Ya. Nah, ini kharaja ila Balkhi wa aqama biha muddatan. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini pernah keluar, ya, ila Balkhi, dari negerinya ke negeri Balkhi, ya. Wa aqama biha muddatan, dan dia tinggal di sana selama beberapa waktu. Wa raja'a ila Naisabur, ya, Asia Tengah. Kemudian dia kembali ke Naisabur. Wa mata biha sanata samanin wa khamsina wa mi'ataini, dia meninggal tahun 258. Ini berarti dia masuk tabi'in. Masuk apa? Tabi'in, ya. Nggak jauh nih sama masa-masa Imam Hambali, ya, tahun 200-an, ya. Imam Ghazali tahun 500-an. Imam Ghazali, ya, Imam Nawawi, ya, itu tahun 700-an, ya. Imam Suyuti, ya. Ini dia hidup abad-abad ketiga Hijriah.
Apa yang dia katakan, nasihat buat kita? Kata beliau, tuba liman tarokad dunya qabla an tatrukahu. Tuba, beruntunglah. Beruntung liman tarokad dunya, orang yang meninggalkan dunia qabla an tatrukahu, sebelum dunia meninggalkan dirinya. Hidup ini Pak, ya, hidup ini ya, sebetulnya hakikatnya ditinggal sama meninggal. Hidup begitu Pak. Ya. Hidup ini menunggu kapan waktunya kita meninggal tuh bisa kapan aja Pak. Bahkan bisa sangat mudah orang meninggal. Banyak orang yang ngomong, oh dia kayaknya sehat-sehat aja ya. Kemarin saya masih ketemu, ada nggak yang begitu meninggal Pak? Banyak. Sama, ya. Meninggal atau ditinggal. Kalau nggak meninggal, ditinggal gitu. Begitupun sama, bukan sama keluarga saja, termasuk sama harta. Harta itu dapat atau hilang, ya. Datang atau pergi. Nah sekarang apa maksudnya? Beruntunglah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Ay al khairul kathiru, artinya kebaikan yang banyak. Artinya untung itu kebaikan yang banyak. Ya, dia dapat banyak kebaikan. Artinya orang yang orang yang dapat kebaikan banyak adalah liman sarrafa amwalahu fi anwa'il birri. Orang yang mengeluarkan, mendistribusikan hartanya, membagi-bagikan hartanya fi anwa'il birri, untuk kebaikan. Qabla dhahabiha anhu, sebelum harta itu habis. Kadang-kadang begini Pak, kita mau sedekah itu masih mikir, ya duit cuma segini. Padahal itu Pak, uang mau disedekain nggak disedekain habis. Coba dah. Jadi jangan nunggu banyak baru sedekah. Nanti kalau begitu kita nggak akan bisa sedekah. Orang hartanya banyak, kalau mentalnya kikir, nggak bisa. Ya, dan itu memang potensi besar manusia kikir. Khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Enggak punya keluh kesah, galau. Begitu punya pelit. Itu manusia. Illal musallin, ya, kecuali bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Dia sholat bukan hanya ketika dia sholat, ya, tapi semangat sholat, kesadaran sholat dibawa sampai di luar sholat, ya. Itu yang bisa nggak pelit, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beruntung itu adalah wabana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Dia bangun kuburnya sebelum dia masuk kuburnya itu. Maksudnya apa? Bangun kubur bi an amila ma fihi wa tunisa fil qabri. Maksudnya membangun adalah dia beramal, ya, untuk kehidupan di dalam kubur dan agar mendapatkan ketenangan di dalam kubur. Ya, yang terakhir, orang yang beruntung itu adalah wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Yang ketiga, orang yang beruntung adalah orang yang ridho kepada Tuhannya, bimtisali amrihi wajtinabi nahyih, dengan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, qabla ayyalqahu, sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, ya, dengan Tuhannya itu bil maut, dengan meninggal dunia, ya. Jadi dia ridho terhadap apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Yang perintah dikerjain dengan senang hati, ya. Yang dilarang dia tinggalkan dengan senang hati, walaupun dia nggak tahu. Padahal di antara perintah dan larangan itu semuanya adalah bermanfaat buat manusia, bukan buat manfaat buat Allah, ya. Jadi demikian Bapak-bapak, saya simpulkan lagi supaya ada yang kita bawa pulang. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan manusia yang paling beruntung adalah orang yang punya hati yang ada kesadaran.
hatinya mengetahui ya bahwa Allah ada di mana saja dia berada. Kedua, badannya kuat ya dalam menghadapi apa Pak? Cobaan, dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian punya sikap qanaah. Dia orang yang paling bahagia ya karena nggak pernah merasa apa? Kurang. Dia selalu merasa cukup berapapun harta yang dia punya ya. Kemudian berikutnya kata Ibrahim An-Nakhai, orang-orang terdahulu itu banyak binasa karena apa? Yang pertama karena banyak ngomong, yang kedua karena banyak makan, ya berlebih-lebihan, mohon maaf ya, berlebih-lebihan dalam dan berlebih-lebihan dalam tidur. Nah, yang ketiga, yang terakhir nasihat Mu'ad bin Yahya, beruntunglah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Maksudnya apa Pak? Punya harta disedekahkan. Karena walaupun nggak disedekahkan, harta itu akan habis. Ya. Yang kedua, orang yang membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalam kubur itu. Dengan apa? Dengan amal. Yang ketiga, orang yang ridho terhadap Tuhannya. Maksudnya apa? Yang diperintah dikerjain, yang larang ditinggalin dengan senang hati. Ya, wallahu a'lam. Silakan yang mau nanya. Pak Haji. Ya, silakan Ustaz. Kita sering mengenal kata sedekah itu tarik bala. Tapi kenapa yang bagaimana? Ya, as-shadaqatu dalam riwayat lain tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak apa? Menolak bala. Jadi kalau kita bersedekah Pak, di antara manfaatnya itu menghindarkan kita dari bencana, dari bahaya. Ya. Bahkan dalam hadis lain Nabi spesifik, ya, tadfa'u sab'ina bala. Bisa menolak 70 bahaya. Bisa menolak 70, ya. Ini sedekah apapun. Ya, karena kalau dan namanya sedekah Pak, itu artinya luas. Beda dengan infak. Ya. Kalau infak itu kaitannya dengan materi, harta. Tapi kalau sedekah Pak itu lebih luas. Sampai Nabi mengatakan tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu sudah, maksudnya apa Pak? Kita memberikan rasa senang kepada dia. Orang kalau kita senyumin Pak, itu senang hatinya. Tapi orang kalau kita cemberutin Pak, wah hatinya gelisah. Ya, hatinya sedih. Ini ngapa ya dicemberutin? Jadi sedekah dalam bentuk apapun, ya, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, ya. Ya tentunya sedekah dengan ikhlas. Sedekah dengan apa? Kalau belum ikhlas nggak apa-apa Pak. Ya, lama-lama nanti ikhlas. Bagus mana Pak? Orang sedekah kurang ikhlas sama orang yang kagak sedekah, tapi kurang ikhlas juga. Itu makanya bahasa Quran begini Pak, intubdu khairan au tukhfuhu khairan. Sedekah kamu terang-terangan itu bagus, kamu sembunyikan juga bagus. Dua-duanya disebut bagus Pak. Ikhlas bagus, belum ikhlas ya bagus juga, masih ngasih. Belum ikhlas saja masih apa Pak? Nanti dia akan tingkatkan, belajar. Jadi betul, sedekah itu bisa menolak 70 bencana, 70 bahaya. Jadi kalau kita mau dipelihara Pak, ya biasakanlah tiap pagi apa? Sedekah. Ya. Ini Bang Mahfud ini rajin, dia mengingatkan tiap subuh, sedekah subuh. Ya. Jadi kalau subuh itu Pak, didoain sama malaikat. Ya. Hadis Imam Bukhari. Ya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang memberi ganti ya Allah. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah, orang yang menahan hartanya nggak mau sedekah, lenyapkanlah. Hartanya suruh apain Pak? Lenyapkan. Habis. Gitu ya. Ya. Silakan Pak Haji. Ya.
eh, cara menyikapi orang yang bertentangan dengan maulid, orang yang nggak mau maulid ya. Jadi begini Pak, kita ini diberikan pikiran ya, itu yang berbeda-beda ya. Jadi terhadap orang-orang yang berbeda pendapat ya kita hargai aja. Kita apain Pak? Hargai ya. Kalau dia nggak mau maulid ya nggak apa-apa juga ya. Yang mau maulid ya silakan juga ya. Jangan sampai gara-gara itu kita jadi apa Pak? Dosa karena bertengkar. Jangankan yang seperti itu, yang udah jelas-jelas Pak kita lakukan tiap hari ya, kemudian ada dalilnya juga, orang masih berbeda kan banyak. Sholat subuh ada yang kunut nggak kunut ya, kan biasa itu ya. Tarawih ada yang 11, ada yang 20 ya. Kalau kata almarhum Zaidun MZ, yang bagus yang mana tuh? Yang kunut apa yang enggak? Dua-duanya bagus. Yang enggak bagus adalah yang enggak sholat subuh gitu ya ya. Yang penting dari perbedaan itu ya sama-sama niatnya apa? Baik ya, bukan untuk diapakan Pak, bukan untuk diributkan ya. Kalau diributkan itu nggak ada untungnya, kontraproduktif ya. Yang penting substansinya sama-sama cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Saya rasa begitu ya. Yang lain masih ada ya Bang Mahfud. Tadi terkait dengan nutrisi makanan buat anggota tubuh kita, Iya. bukan buat kita baik jasmani rohani, kita kan ada standarisasinya, baik masalah makanan itu halal atau haramnya. Iya. Kita tahu kadang kita sering kasih orang, katanya makanan dari haram. Itu bagaimana standarisasi buat tubuh kita itu? Iya. Jadi kata Nabi begini ya. Nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla 'ala sarair. Yang pertama itu. Kita menghukumkan sesuatu itu jangan melihat yang enggak kelihatannya. Ini orang dapatnya bagaimana ya. Yang kita tahu aja. Misalnya yang zahir itu maksudnya begini Pak. Ada makanan yang memang secara makanan itu haram. Secara makanannya, contohnya apa Pak? Apa namanya, babi, anjing, darah. Itu secara zahir memang makanan itu apa? Haram. Namanya makanan itu haram karena zatnya. Yang kedua, ada makanan haram karena cara mendapatkannya. Tahu, tempe itu halal Pak. Tapi kalau kita dapatkannya dari mencuri, itu berubah jadi apa? Haram. Selama kita tahu dia itu boleh mencuri, ya dia haram ya jatuhnya. Tapi kalau selama kita nggak tahu, ya nggak apa-apa. Jangan kita cari-cari. Kayak tadi Pak saya bilang makan ini ayam haram apa namanya halal, itu kan bisa dilihat dari bekas motongnya. Bener nggak nih motongnya nih? Bisa nggak kelihatan? Bisa. Ayam mati yang dipotong dengan ayam hidup yang dipotong bisa kelihatan nggak Pak? Bisa. Ya, kalau ayam mati dipotong Pak udah biru dia dipotong. Makanya adabnya kalau kita dikasih sesuatu sama orang Pak, kalau kita tahu orang itu orang baik, makan dan jangan tanya dari mana. Itu adabnya. Bang Mahfud saya kasih makanan ya, terus nanya, Ustadz ini dari mana dapat ini? Kira-kira yang ngasih tersinggung nggak Pak? Ya, jadi kalau orang yang kita kenal baik, udah terima dan jangan tanya kata Nabi, makan. Tapi kalau orang itu kita kenal nggak baik, dia tukang rampok, tukang begal, ya ngasih duit sama kita nih lo gua kasih duit 5 juta. Ya, kalau kita ambil, resiko dunianya ada nggak Pak? Ada. Ya kan? Jangankan dikasih, dititipin aja Pak, bisa ketangkap kita itu. Betul nggak? Ada nggak Pak supir-supir pejabat ditangkap gara-gara KTP-nya dipakai buat namain mobil? Ada nggak yang begitu? Banyak. Saya Pak pernah dampingin orang ya di sidang, di pengadilan, cuma gara-gara KTP-nya dipakai. Dia nggak tahu masalah. Cuma gara-garanya apa?
KTM-nya dipakai, apalagi dia tahu masalah itu, apalagi dia nikmati, dia makan. Jadi cukup tadi hadis Nabi, lihat zahirnya saja. Yang kedua, satu lagi pak hadis Nabi, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Buat kita untuk membedakan yang halal yang haram itu gampang. Karena apa? Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang repot itu pak tengah-tengah. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya tengah-tengah namanya apa pak? Perkara syubhat. Bagaimana dengan yang syubhat pak? Kayak kemarin itu kan yang rame itu haji itu kan, itu berapa triliun itu halal haram apa syubhat pak? Halal haram apa syubhat? Ya kalau syubhat namanya halal, namanya halal, bukannya haram ya. Kalau haram kan jelas ya, kalau syubhat halam. Ya, kita bisa bedain, nggak usah pakai ditanya jauh-jauh. Ya, jadi itu ukurannya yang zahir. Yang kedua, kita sendiri bisa ya membedakan mana yang halal, mana yang, kalau yang nggak kita bedakan tapi kita ragu, kata Nabi apa? Tinggalkan. Jangan dimakan, jangan diambil. Sekedar hormatin nggak apa-apa. Kalau orang itu orang baik ya. Tapi kalau kita ragu jangan sampai kenyang gitu. Ini sekedar hormatin aja gitu. Dan menambah ya. Ini sampai apa? Nambah. Sampai minta lagi pulang ongkos. Ini ongkos enggak ada. Wallahu a'lam. Bisawab. Jadi nggak apa-apa bapak-bapak agak lama ya karena kita ngaji memang sebulan sekali ya. Dan mudah-mudahan nasihat ini bisa kita bawa ya dalam kehidupan saya, dalam kehidupan bapak-bapak ya di kehidupan sehari-hari. Astagfirullahaladzim, 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 kulli dzambin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud. Salatan tuhaffizuna bihal Qur'an wa tufahhimuna bihal ayat wa tuhafizuna biha su'al qawli wal amali wan niyat. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah waj'al akhira kalamina minad dunya qawla la ilaha illallah. Allahumma rzuqna mutaba'ata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa amalan salihan wa ibadatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.